Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Alisa di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat ya untuk 12 zodiak yang ada di luar sana. Oke, kali ini kembali ya dengan Alisa untuk bermain kartu di sini ya. Kita pilih kartu kembali di sini. Tapi sebelumnya Alisa ingatkan ini hanyalah sebuah readingan, tidak bisa dijadikan patokan 100% dalam mengambil keputusan. Apapun yang Alisa sampaikan nanti tolong dipilah dan dipilih ya. Semua ketentuan kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Rezeki, jodoh, maut itu ada ketentuan yang sudah mutlak. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha ya. Oke. Kali ini Alisa akan mulai ya. Tema kartunya kali ini adalah kenapa dia tiba-tiba pergi, tiba-tiba tidak ada kabar ya, tidak ada kabar dan menghilang begitu saja. Mungkin kalian sedang membina hubungan di sini dengan seseorang, tapi sudah tidak ada kabar di sini. Apa alasan dia sehingga dia tidak mengabari kalian? Oke ya. Kali ini kita mulai ya pikatnya. Tentu ini tidak akan resonan untuk semua orang di luar sana ya, karena ini adalah general reading ya. Kenapa dia tiba-tiba tidak ada kabar? Oke, belum keluar juga kartunya. Aku masih ini ya. Oke, dua kartu sudah ya. Di sini. Oke, di sini lagi satu kartu. Oke. Ya, Alisa akan pakai jantung putih yang di tengah ya. Oke. Ini yang pile 1, pile 2 dan ini pile 3. Tapi sebelumnya Alisa ingatkan ini hanyalah sebuah readingan ya. Enjoy, anggap saja ini hanya sebuah hiburan. Oke. Sebelum memilih kartu, silakan berdoa dulu dengan keyakinan masing-masing ya. Kita kembalikan lagi kepada Tuhan ya. Oke, silakan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Jika butuh waktu untuk memilih filenya, boleh di-pause videonya. Seperti biasa, boleh menggunakan media meditasi ya. Dan Alisa di sini boleh bilang untuk mengikuti file 1, file 2, file ketiga. Karena di sini energi kalian itu kadang bisa ada di file 3, ada di file 2 dan bisa juga ada di file 1 ya, karena energi seseorang itu kadang kan tertumpah gitu loh di file 1, file 2 ya. Oke. Bisa diikuti semuanya menurut kalian mana file yang benar-benar cocok untuk kalian gitu ya. Oke, Alisa mulai saja ya untuk card kali ini. Alisa akan mulai seperti biasa dengan file yang nomor 1 dulu ya, yang berbentuk siung di sini ya. Yang memilih file 2 diingat ya, dan ini file 3. Oke, Alisa singkirkan dulu ya. Kenapa dia tiba-tiba tidak ada kabar? Oke, di sini aku lihat energinya di sini kayak dia ini energinya ke kalian ini kadang datang kadang pergi yang aku lihat di sini ya. Kadang datang kadang pergi di sini. Mungkin dia di sini yang aku lihat dia sedang mengerjakan sesuatu ya.
sedang mengerjakan sesuatu, dan ini aku lihat di sini dia ini tipe-tipe orang yang lebih lebih mementingkan egonya, yang aku lihat di sini ya. Dia lebih mementingkan egonya di sini, dan selama di dalam hubungan juga yang aku lihat dia tidak begitu memprioritaskan kalian di sini yang aku lihat ya. Bukan tidak mencintai kalian gitu, bukan, maksudnya dia ini lebih kepada dia lebih ego dengan kepentingan dia sendiri. Mungkin dia punya kepentingan di sini, punya urusan yang harus dia selesaikan di sini ya, begitu. Selama di dalam hubungan pun aku lihat dia lebih gini kepada kepentingan dia sendiri ya, kesenangan dia sendiri. Mungkin orangnya juga dalam mendekati kalian di sini hanya untuk happy fun, bisa aja ya. Dia itu orangnya kadang nyambung sama kalian on off ya. Kadang aku lihat di sini, tergantung suasana hatinya dia, begitu ya. Hubungan dikendalikan oleh dia selama ini yang aku lihat. Dia itu orang yang ego di dalam hubungan, mementingkan dirinya sendiri yang aku lihat di sini ya. Kalau tidak resonate jangan dipaksakan ya sayang. Mungkin dia mendekati kalian hanya untuk happy fun, bukan untuk suatu ini ya, komitmen mungkin ya, hanya untuk kepentingan dia sendiri mungkin ya. Oke. Mungkin kalau dia sudah jenuh dia menghilang gitu. Kalau dia sudah merasa tidak happy dia menghilang. Apakah mungkin karena kaliannya di sini yang ingin mengambil kontrol, tapi kalian nggak bisa karena dia ini orangnya yang tidak bisa diatur. Iya, tidak bisa diatur. Akhirnya mungkin dia merasa tidak nyaman, dia memilih untuk tidak mengabari kalian gitu ya. Di sini yang aku lihat kalian di sini lebih bingung lagi dengan sikap dia di sini, yang kadang cenderung on off dia ke kalian. Kadang dia datang gitu tidak memberikan penjelasan apa-apa, dia pergi. Saat ditanya pun dia tidak akan memberikan alasan kenapa dia pergi atau kenapa dia tidak memberi kabar ya. Dia cuma akan bilang kalau dia itu sibuk, alasan dia. Oke. Kaliannya lebih sangat di sini lebih emosinya lebih terkuras dengan hubungan ini. Ini energi dia ya. Di sini bisa jadi yang ada di sini bisa Libra di sini ya. Bisa Libra di sini. Bisa juga ada Leo di sini. Energi Leo ya. Energi Leo bisa ada di sini. Dan bisa juga ada Aries, bisa ada zodiak yang lain ya. Ini kalau energinya cocok dengan kalian berarti ini readingan untuk kalian, kalau tidak cocok berarti ini bukan readingan untuk kalian. Oke, sekarang aku lihat ya dari sisi tarotnya, mungkin dia pergi atau tidak memberi kabar kalian ini karena dia itu ada kepentingan pribadi, karena dia ini tipenya orang yang lebih mementingkan egonya ya. Oke. Itu kaliannya yang ingin mengambil kontrol tapi tidak bisa di sini yang aku lihat, karena dia itu orangnya yang tidak bisa diatur. Kita itu bukan mengatur ya, tapi tidak bisa diajak kompromi ya, begitu ya. Tidak bisa, seandainya kalian maunya begini gitu, dianya itu nggak mau
nggak mau gitu loh, nggak mau, maksudnya mendengarkan yang aku lihat di sini ya. Mungkin nggak nyaman, dia memilih untuk pergi. Mungkin saat ini dia tidak ada kabar juga karena dia lagi ada kepentingan pribadi. Oke, kita lihat dari sisi tarotnya ya. Tapi tentu ini tidak akan resonate untuk semua orang yang di luar sana. Oke. Kenapa dia tiba-tiba tidak ada kabar? Kita itu paling sebel kalau seseorang itu tidak ada kabar sama sekali ya, apalagi di dalam komitmen tiba-tiba pergi begitu saja setelah mengucapkan janji-janji ya, setelah mengucapkan janji-janji pergi gitu aja. Sakit nggak? Sakit ya, semua orang pasti sakit. Semua orang pengen dilakukan, diperlakukan dengan baik ya. Oke, sudah keluar kartunya, kebalik ya dia. Oke. Apalagi seseorang yang ditanya. Alisa tata dulu ya kartunya. Bisa ya dilihat. Bisa tata kartunya dulu. Maaf ya, di sini sedikit rame karena rumah Alisa dekat dengan jalan di sini. Oke. Bisa ya dilihat. Bagi satu ya. Oke. Udah ya ini. Oke, untuk yang memilih par nomor 1 tadi, kenapa dia tiba-tiba pergi dan tidak ada kabar sama sekali untuk kalian ya. Oke, di sini dia yang seperti yang Alisa bilang tadi ya, dia itu orangnya tidak bisa kalian ambil kontrol di dalam hubungan. Dia sedang mengerjakan sesuatu karena dia itu mungkin dia sedang mengerjakan sesuatu yang aku lihat di sini ya. Mungkin dia itu ada masalah di sini. Ada masalah di sini sehingga dia tidak ada kabar. Ya, dia sedang, mungkin yang Alisa lihat di sini, dia ada orang baru atau orang lama di sini. Ya. Itu kan Alisa tadi kan bilang dia itu orangnya ego. Mungkin ada orang yang baru mungkin di ininya dia, ada orang lama yang datang ke kehidupannya dia, sehingga dia saat ini dalam bingung memilih ya, bingung memilih. Mungkin dia harus hati-hati mengambil keputusan di sini. Yang aku lihat, dia memang tidak bisa diambil kontrol di dalam hubungan ya. Yang aku lihat di sini juga dia ada sedikit masalah finansial juga di sini ya. Dia sedikit ada masalah finansial dia. Terus aku lihat juga di sini ada orang ini ya, mungkin ada orang lama yang mengusik
kenyamanan dia di sini. Ya, dia sedang fokus mengerjakan sesuatu. Apakah dia fokus sama seseorang atau finansial di sini? Di sini ada dua kemungkinan di sini. Kalian pasti tahu ya, tipe-tipe orang yang ingkar sama janjinya, tipe-tipe orang yang memang punya gebetan baru. Kalian pasti tahu ya. Di sini memang dia lagi fokus pada sesuatu yang aku lihat. Apakah itu cinta, apakah itu materi yang aku lihat di sini. Karena sebelumnya mungkin aku lihat dengan kalian energinya di sini ada pertengkaran ya. Iya, ada pertengkaran yang tidak cocok. Mungkin karena masalah lebih kepada kecemburuan di sini. Ya, dia memilih untuk diam, tidak mengabari kalian di sini. Kaliannya di sini yang aku lihat lagi menunggu yang aku lihat. Kalian malah di sini yang menunggu di sini yang aku lihat. Karena digantung di sini posisi kalian ya. Apakah masih hubungan ini atau tidak begitu. Kenapa dia tidak ada kabar gitu. Walaupun ada orang yang mendekati kalian, tapi kalian masih belum bisa mengambil keputusan di sini. Walaupun ada orang baru seandainya yang datang sama kalian. Ya. Dan di sini memang aku lihat memang ada dua pilihan di sini ya. Ini bisa energinya kebolak-balik, tapi dianya itu memang fokus dengan sesuatu yang aku lihat di sini. Apakah dia fokus sama finansialnya dia? Ada juga di sini yang aku lihat, dan ada juga kedatangan orang yang baru, entah atau orang yang lama. Ada seseorang yang ada di kehidupan dia saat ini yang aku lihat ya, sehingga dia itu lebih fokus pada masalah dia saat ini ya, karena dia dalam masalahnya kedatangan orang baru, apa masalah finansial ya. Ada dua kemungkinan di sini, tapi memang ada di sini orang baru entah atau orang lama. Ada seseorang yang dia lagi fokuskan di sini. Oke. Dan juga pengaruh finansial di sini yang aku lihat ya. Oke. So, untuk yang memilih file nomor 1, kalau tidak resonate berarti ini bukan readingan untuk kalian ya. Aku berharap readingan ini salah dan hubungan kalian tuh baik-baik saja ya. Dia tidak ada orang lain di sana. Begitu ya harapan aku. Karena tidak ada seorang wanita atau laki-laki yang mau diduakan. Iya, tidak ada itu. Walaupun itu cuma sekedar cinta online atau LDR, tidak ada. Pasti itu akan menyakitkan sekali ya. Alisa tahu itu. Pasti itu akan sangat menyakitkan. Walaupun tuh LDR itu, LDR malah tambah lebih sakit. Setiap online mengecek sosmed selalu ya, mengecek kapan dia terakhir melihat WhatsApp-nya. Oke, hanya ini aja yang ada saya sampaikan. Dia seorangnya tipe yang egois. Kalian tidak bisa ambil kontrol dalam hubungan ini, karena dia itu orang yang egois. Yang aku lihat lebih mementingin dirinya sendiri. Ya, jadi wajar dia tidak mengabari kalian di sini, karena dia sedang fokus kepada sesuatu. Ya, ada materi. Ya, aku lihat juga di sini. Ya, dia berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan dari materi, dan di sini juga ada hubungan, entah hubungan lama dan entah hubungan baru yang datang menghampiri dia. Oke. So, kalau dia itu memang mencintai kalian, pasti dia akan balik lagi kepada kalian. Biasa, namanya cinta itu putus nyambung, on off begitu ya. Dengan begitu kita bisa menilai seseorang itu seperti apa sebelum kita membawa hubungan ke jenjang yang lebih serius. Itu penting sekali ya.
memang itu proses. Oke, semangat ya untuk yang milih file nomor 1. Semoga selalu sehat ya. Sekarang Alisa bacakan untuk yang memilih file nomor 2 di sini ya. Yang memilih jantung putih, kenapa dia tiba-tiba diam sama kalian? Tiba-tiba tidak ada kabar. Dia sedang mungkin ada di sini sedang memperbaiki diri yang aku lihat di sini ya. Di sini lebih ke spiritual yang aku lihat. Dia lebih membangun mentalnya dia di sini yang aku lihat. Dia lebih melakukan perubahan yang positif mungkin pada dirinya sendiri. Dia masih mengendalikan emosional dia sendiri, masih menata kehidupannya dia sendiri yang aku lihat di sini. Dia lebih fokus itu untuk mengendalikan ininya dia sendiri yang aku lihat. Jadi dia dalam masa-masa sulit seperti ini dia butuh fokus yang aku lihat ya. Di sini dia sedang membangun mentalnya dia dari spiritual, mungkin bisa di sini ya, apalagi sini kalau yang lagi puasa mungkin ya di sini ada menyangkut hal-hal spiritual di sini yang aku lihat. Dia ya lebih fokus ke spiritualnya dia di sini, lebih fokus kepada hal-hal yang untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik, introspeksi diri ya, lebih mengintrospeksi diri yang aku lihat di sini. Dia ini orangnya sedikit pendiam yang aku lihat di sini ya. Dia tidak banyak bicara kepada kalian di sini yang aku lihat energinya. Walaupun di dalam hubungan dia itu orang yang mengerti kalian sih selama ini yang aku lihat. Cuman kali ini di saat dia mungkin dihadapi oleh situasi yang memang benar-benar dia harus diam sejenak ya, diam sejenak untuk lebih fokus kepada dirinya sendiri, kepada mentalnya, membangun mentalnya dia sendiri juga yang aku lihat di sini. Memang dia butuh waktu untuk sendiri ini ya. Itu alasan dia tidak gini ke kalian. Yang aku lihat sih dia cukup mengerti dengan hubungan ini. Dia punya perasaan, dia tipe orang yang punya perasaan yang dalam yang aku lihat, bisa memahami seseorang ya. Aku lihat dia ini orang yang bisa memahami seseorang dari karakter. Dia bisa melihat itu. Dia orang-orang yang terbangun dalam hal spiritual mungkin yang aku lihat di sini ya. Iya, dia cenderung dulu kalau dalam masalah hubungan dia selalu merasa tersakiti di sini yang aku lihat. Iya. Dia orangnya diam, itulah tidak begitu banyak bicara, tapi sekali bicara dia akan mengatakan sesuatu yang memang apa yang ada di dalam hatinya dia, begitu ya. Energinya ke kalian selama ini dia serius kok, cukup serius ya sama kalian. Aku lihat dia juga berjanji sesuatu kepada kalian. Aku lihat di sini ya, dia orang yang bisa dipercaya. Mungkin saat ini dia butuh waktu untuk sendiri saja, karena untuk membangun dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri dari segi mental yang aku lihat. Mungkin keadaan sekarang yang apalagi sekarang dalam keadaan seperti ini ya, dia mungkin sebelumnya orangnya labil gitu. Sekarang dia berusaha untuk lebih membangun mentalnya dia di sini yang aku lihat ya. Dia lebih fokus kepada dirinya sendiri saat ini, sehingga dia tidak ada kabar, tiba-tiba menghilang seperti itu. Oke, energinya dia ke kalian itu ini ya. Dia itu orangnya
tidak banyak bicara kepada kalian, tapi dia memberikan suatu kenyamanan kepada kalian. Dia juga mengutarakan hal-hal yang ada di dalam hatinya kepada kalian. Is okay, dia itu orang yang natural, jujur dia kepada kalian. Iya, apa yang ada di dalam hatinya akan dia katakan. Dia memang jarang bicara, tapi di saat dia berbicara sama kalian, ya itulah memang yang dia gini. Dia juga garang gombal, ya. Walaupun dia gombal itu cuman untuk di saat kalian komunikasi itu untuk menghangatkan suasana saja, tapi dia ini bukan orang-orang yang tipe menggombal yang aku lihat, ya. Oke. Lain dengan yang nomor 1 tadi, dia lebih egois. Di sini cenderung tidak, dia lebih memahami diri kalian, ya, lebih memahami diri kalian, tapi karena ada sesuatu dia untuk saat ini lebih mengintrospeksi dirinya, ya, memperbaiki dirinya. Iya, dia butuh waktu untuk memperbaiki dirinya. Oke, di sini mungkin ada energi dari Aries bisa di sini. Di sini juga bisa ada Gemini dan bisa juga ada Scorpio di sini, ya. Oke. Sekarang Alisa lihat dari segi tarotnya, ya. Tentu ini tidak akan resonate untuk semua yang di luar sana. Kalau tidak resonate jangan dipaksakan. Berarti ini bukan energi atau readingan untuk kalian. Oke. Kenapa dia tiba-tiba diam pada kalian, ya? Itu kartunya sudah terbuka. Oke. Dia memang ingin mengadakan suatu perubahan, ya. Di sini dia punya jiwa yang tegas. Yang aku lihat di sini dia orang yang, dia lebih fokus kepada dirinya sendiri saat ini. Dia memang lagi fokus kepada dirinya sendiri saat ini. Dan di sini aku lihat apakah dia ini orang yang sudah berkeluarga mungkin, ya. Yang aku lihat dia lebih memperbaiki dirinya sekarang. Untuk saat ini nanti boleh, ya, dicurhatkan di komentar, tidak apa-apa. Kalau yang masih single mungkin dia itu lebih fokus membangun spiritualnya, memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya di sini yang aku lihat, ya. Memperbaiki mentalnya. Oke. Lebih mengendalikan emosi dia di sini, ya. Dia sedang bekerja keras di sini untuk perubahan yang lebih baik di dalam dirinya, bukan di ini untuk yang lainnya. Dia lebih mengintrospeksi dirinya, dia ingin mengeksplor dirinya. Yang aku lihat dia ingin menjadi yang terbaik yang aku lihat, ya. Setidaknya dia mulai dari dirinya sendiri, ya. Dia sedang fokus kepada dirinya, yaitu mentalnya, ya. Dia sedang fokus memperbaiki dirinya sendiri yang aku lihat di sini. Termasuk dia itu memang lagi mengerjakan gini spiritual. Dia lagi di dalam perjalanan spiritual. Yang aku lihat dia ini orang-orang yang mampu membaca sikap. Kalau bisa dibilang dia sedikit mempunyai ini, ya, indera keenam, ya. Maksudnya di sini yang aku bilang dia ini orang-orang yang peka. Yang aku lihat di sini, ya, saat ini mungkin dia memang benar-benar lagi butuh waktu sendiri untuk memperbaiki dirinya secara mental. Yang aku lihat di sini, ya, secara mental dia butuh memperbaiki diri di sini, ya.
dan dia juga butuh, kalian di sini butuh kesabaran ya dalam menghadapi dia saat ini ya. Dalam menghadapi dia saat ini kalian dituntut di sini untuk sabar ya di sini, karena dianya sendiri juga lagi bekerja, berusaha keras di sini untuk mengadakan suatu perubahan untuk yang menjadi lebih baik yang aku lihat. Mungkin tadi sebelumnya dia mungkin orangnya emosional, orangnya tidak stabil ya. Sekarang dia lagi menyadari semua itu yang ada di dalam dirinya. Kekurangan, dia lagi menyadari semua kekurangan yang ada di dalam dirinya. Di sini tidak ada yang ini ya. Dia memiliki orang baru di sini, aku lihat dia tidak ada di sini ya. Oke. Mungkin di sini aku lihat ada energinya orang yang sudah menikah mungkin ya. Ya, mungkin dia lebih fokus lagi kepada keluarganya saat ini. Dia sudah menyadari kesalahannya mungkin ya. Ada suatu mungkin pertengkaran di dalam hubungannya. Untuk yang enggak free nih ya, ini pasti tentu ada di salah satu yang memilih file 2 ini, ada yang membina hubungan dengan orang yang sudah berkeluarga. Di sini ada 2 versi. Oke, bisa dipahami ya. Untuk yang berkeluarga di sini dia lebih menata dirinya lagi. Ya, dia lebih fokus ya dengan keluarganya yang aku lihat di sini. Dan untuk yang single, dia memang sedang menjalani, intinya yang memilih file nomor 2 ini dia lagi menjalani perbaikan diri di sini. Ya, spiritual di sini yang aku lihat ini bagian dari spiritual. Dia sedang membangun dirinya sendiri saat ini secara mental. Ya, yang aku lihat di sini. Dan memang yang cenderung aku lihat di sini kayak ada ini orang yang sudah berkeluarga yang aku lihat ya. Ada yang sedang sibuk dengan mengurus mentalnya dia sendiri, ada yang sibuk dengan keluarganya di sini. Intinya dia lagi butuh waktu saat ini untuk menjadi orang yang lebih baik secara mental, secara sikap. Ya, dia saat ini diam karena dia sudah menyadari kesalahan-kesalahan yang dia buat yang aku lihat di sini. Jadi dia berusaha untuk memperbaiki diri saat ini. Itu alasan dia kenapa diam. Dia butuh waktu. Oke, kalian di sini dituntut untuk sabar menanti ya, sabar menunggu. Ya. Nanti pada tiba saatnya dia akan memberikan suatu penjelasan. Oke. Untuk yang memilih file nomor 2, tetap semangat ya. Dia butuh waktu karena dia sedang memperbaiki dirinya sendiri secara mental. Dia juga aku lihat baru terbangun awal spiritualnya. Oke. Untuk yang memilih file nomor 2 ya, sabar. Di sini kalian dituntut untuk sabar, menunggu apa alasan dia. Nanti dia akan berikan alasan kok. Dia akan mengatakan semuanya kepada kalian pada saat waktu yang tepat. Makanya kalian disuruh sabar. Oke. Di sini untuk yang memilih file nomor 3 ya, Alisa bacakan untuk yang jantung hitam tadi di sini. Kenapa dia tiba-tiba pergi? Ini ya, aku lihat ini energinya. Pernah ada janji di sini ya kalian ya. Dia pernah memberikan janji-janji kepada kalian di sini yang aku lihat, janji untuk menikah, untuk
yang ke jenjang yang lebih serius, mungkin perkenalan kepada orang tua, tiba-tiba dia tidak ada. Yang aku lihat di sini ya, dia energinya seperti itu kepada kalian. Apakah dia itu ada orang lain atau tidak, kita lihat nanti ya di pakai tarot nanti. Tarot, sisi tarot yang satunya di sini dia pernah mengucapkan janji kepada kalian. Itu yang membuat kalian masih menunggu di sini ya, membuat kalian jadi bingung kenapa dia tiba-tiba memutuskan tidak berkomunikasi dengan kalian, kenapa tiba-tiba dia menghilang, apakah dia itu bersama orang lain atau tidak. Di sini aku lihat ya, apakah dia sedang bahagia dengan orang lain di sana, sementara dia sudah mengucapkan janji-janji kepada kalian di sini. Tiba-tiba dia menghilang seperti ini ya, tanpa ada suara, seperti hilang ya, ditelan bumi begitu ya dianya itu. Kaliannya di sini yang amat-amat dipermainkan emosinya yang aku lihat ya. Karena namanya orang itu di dalam komitmen, perkataan itu tidak menjadi suatu jaminan seseorang itu benar-benar mencintai kita apa tidak, tapi sikap. Kita lihat dari sikap seseorang itu kepada kita, kesehariannya dia itu kepada kita seperti apa. Apakah benar kita itu walaupun tidak dijadikan prioritasnya dia, tetapi apakah sikap dia itu menunjukkan kalau dia itu memang benar-benar memahami keadaan kita. Oke, di saat kita sedih, di saat kita senang, apakah dia selalu ada untuk kita? Bagaimana sikap dia menerima kekurangan kita gitu. Kadang kalau orang bicara mudah sekali, I love you, I miss you, semua itu bisa dilakukan, bahkan tanpa ikatan pun orang sekarang bisa melakukan itu kadang. Oke. Kita lihat dari sikap seseorang saja ya, simple saja saat ini dalam membina hubungan dari sikap, karena kata-kata itu hanya sebagai pengantar saja. Sikaplah yang menentukan. Kalau dia berbicara manis tapi sikapnya dia tidak mencerminkan dia sayang sama kita, untuk apa? Kan gitu ya. Dia pernah berjanji, gombalnya juga di sini dapat juga. Terus habis kalian suka sama dia, pergi dah dia. Kebanyakan seperti itu ya. Apakah dia lagi bersenang-senang dengan orang lain? Di sini bisa aku lihat di sini ada Leo ya. Leo bisa di sini ada Virgo, bisa juga ada Capricorn, bisa juga ya. Bisa juga zodiak-zodiak yang lain. Ini tentu tidak akan resonate untuk semua orang yang di luar sana. Coba Alisa lihat dari segi tarotnya sekarang ya. Apa alasan dia pergi? Apa alasan dia diam tanpa komunikasi? Di si kartu yang energi yang lagi satunya yang aku lihat di sana itu malah ada kayak dia itu sama orang lain gitu. Alisa harus ngomong apa ya? Lagi bersama yang lain. Semoga saja Alisa salah ya. Aku sih berharapnya begitu, semoga aja salah gitu. Lagi berjanji, lagi mengikat suatu janji lagi sama yang lain. Oke. Kalau yang tadi, yang file nomor 2, dia lebih fokus sama dirinya sendiri. Ini malah dia kayak ada mengikat suatu janji di sini bersama orang lain. Duh. Mudah-mudahan salah saja. Tentu ini tidak akan resonate ya untuk zodiak
Mas zodiak di luar sana. Kalau tidak resonat jangan dipaksakan. Berarti ini bukan readingan untuk kalian ya. Oke. Oke. Saya bisa dilihat di sini. Oke. Jatuh sendiri. Oke. Ini ya, untuk yang memilih pile nomor 3, dia lagi fokus kepada seseorang mungkin ya di luar sana. Di sini dia lagi sedang ingin mengambil keputusan di sini yang aku lihat. Ya. Sebenarnya dia sedikit merasa beban di sini. Mungkin antara dua pilihan itu yang menyebabkan dia diam. Ya. Antara janji sama kalian dan antara janji mungkin sama yang lain mungkin ya di sini. Cinta segitiga mungkin ya yang aku lihat di sini. Cinta segitiga mungkin kaliannya yang lebih merasa sangat sakit di sini yang aku lihat. Iya. Yang aku lihat di sini ya, dia lagi fokus dengan sesuatu. Ya. Dia memukuskan sesuatu. Memukuskan sesuatu di sini, dia ingin memang lagi berpikir antara dua pilihan di sini yang aku lihat. Ya, antara dua pilihan yang aku lihat di sini memang ada kayak apa ya, ada orang lain di sini yang aku lihat. Tadinya dia sudah memberikan janji kepada kalian, sekarang dia mungkin dia juga memberikan janji kepada orang lain ya di sini, sehingga dia sekarang merasa terbebani. Dia sendiri sekarang merasa terbebani, akhirnya dia memilih untuk diam di sini. Dia berusaha untuk keluar dari situasi ini yang aku lihat. Situasi di mana harus memilih yang aku lihat di sini ya. Dia berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan yang aku lihat di sini. Ya, dia merasa terbebani saat ini dan dia berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan yang memang hubungan itu memang yang benar-benar sudah punya komitmen sebelumnya. Itu yang membuat dia tidak ada kabar dan ada keinginan dia untuk membawa ke jenjang yang lebih serius. Maaf ya, semoga saja ini salah. Anggap saja ini suatu hiburan. Begitu ya. Ingin membawa hubungan, lagi berpikir ingin membawa hubungan ke jenjang yang lebih serius dengan seseorang mungkin di sana. Alisa harus katakan apa yang Alisa ini ya. Kalau tidak resonat berarti ini bukan untuk kalian ya. Makanya Alisa bilang dari awal, file 1, file 2 silakan diikuti. Dan di sini juga ada unsur materi yang aku lihat ya. Dia merasa terbebani di sini. Akhirnya dia harus memilih di sini yang aku lihat. Selama ini dia tidak bisa keluar dari situasi ini. Dia ingin keluar dari situasi ini. Ya, mungkin di mana ada kalian dan di mana ada orang yang lain di sini. Setelah mengucapkan janji sama kalian,
Dia juga mengucapkan janji dengan orang yang lain. Akhirnya dia terjebak dalam situasi yang seperti ini. Ya, situasi sakit ini. Dia sekarang lagi berusaha untuk mempertahankan seseorang mungkin. Ya. Dia merasa terbebani selama ini. Jadi dia diam di sini. Dan dia ada keinginan untuk membawa hubungan mungkin dengan seseorang ke jenjang yang lebih serius, memasuki pintu gerbang yang baru. Mengerti ya maksudnya Alisa? Gerbang yang baru. Kalau dari pacaran ya kemana? Ke pernikahan ya. Oke. So untuk yang milih pile nomor 3, tetap berpikir positif ya, karena seseorang yang selalu datang dalam kehidupan kita itu tidak selalu ditakdirkan untuk kita. Kehilangan energi yang lama akan mendatangkan energi yang baru, mungkin yang lebih fresh, yang lebih berwarna lagi. Gini ya, kalau masalah hubungan dan cinta memang berliku-liku sampai akhirnya kita ketemu dengan siapa orang yang benar-benar ditakdirkan dengan kita. Kadang di tengah perjalanan itu banyak sekali kesakitan. Itu hanya semata-mata untuk menjadikan diri kita menjadi lebih kuat, menjadikan diri kita itu lebih dewasa, lebih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar ke depannya untuk kehidupan kita. Oke. Alisa harap ini salah ya readingannya. Tadinya sudah berjanji dengan kalian, dia memiliki janji juga dengan orang lain. Beda dengan yang nomor 1, dia masih pile 1, dia masih mengerjakan sesuatu karena dia itu orangnya yang ego. Dan yang ini, yang pile 2, dia lebih memperbaiki dirinya dalam hal spiritual, dia lagi terbangkit spiritual. Dan yang ini dia lagi membina hubungan dengan seseorang. Mungkin di sini bisa ya ada Cancer, di sini bisa juga ada Taurus, ada Pisces, bisa ada zodiak-zodiak yang lain juga bisa di sini ya. Kalian juga mungkin akan tahu energinya resonate apa enggak yang di pile 3. Kalau tidak resonate jangan dipaksakan. Oke, salam santun. Alisa meminta maaf jika di dalam readingan ada kata-kata Alisa yang menyinggung atau penyampaiannya yang kurang tepat di sini ya. Kita kembali lagi, serahkan kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Jodoh, rezeki, maut itu ketentuan Tuhan yang mutlak. Oke. Yang namanya hubungan, di dalam hubungan orang datang dan pergi itu adalah biasa. Sampai pada saatnya kita menemukan seseorang yang memang ditakdirkan untuk kita. Itulah proses. Oke. Hadapi proses itu dengan sabar. Oke ya, salam santun untuk kalian. Terima kasih sudah mampir ke channelnya Alisa. Semoga selalu sehat untuk kalian ya, tanpa kekurangan suatu apapun.